ولا يحوينا معنا نهج حياة جئنا تبصرة Memetik hikmah nasihat Islami dari Diari Dialog Hari Ini. Dialog Hari Ini. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binimati tatimmu sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun berada, senang sekali rasanya di kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali berjumpa ya melalui jalinan udara di 99.3 Fajr FM, suara kebangkitan Islam. Mudah-mudahan kabar baik dan keberkahan senantiasa menyertai Anda. Dan kali ini kita di gelaran diari ya, dialog hari ini. Edisi tanggal 22 November 2020 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Nah, sebagaimana biasanya mendengar kita sudah hadirkan seorang bintang tamu ya, yang kali ini luar biasa ya, dan ini adalah pertemuan kedua bersama beliau. Mudah-mudahan acara ini istiqomah, kemudian Allah juga panjangkan umur narasumber kita ya. Baik, langsung bocorkan ada siapa beliau. Ada Ustaz Dr. Rahendra Maya MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Rahendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Ustaz ya? Alhamdulillah bi khairin wa sihatin wa afiatin mangikiyah. Masya Allah. Mudah-mudahan para pendengar juga demikian adanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustaz, sebelum lanjut, apa suara Mangki jelas ya didengar? Sangat jelas. Sangat jelas ya, baik. Suara saya juga jelas ya Mangki ya? Insya Allah Ustaz, jelas ya. Baik, pendengar dimanapun berada, di kesempatan malam hari ini dengan sebuah tema konsep dasar tentang agama, masih dalam pembahasan Islamic Worldview Ustaz ya. Iya. Kalau sebelumnya kita mungkin memberikan pengantar saja Ustaz ya tentang Islamic Worldview. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan sebuah pembahasan konsep dasar tentang agama. Nah, bagi Anda yang ingin ikuti merung nih di kesempatan malam hari ini, silakan Anda bisa menghubungi di 0811 ya. 0811 1110 993. Anda bisa melalui WhatsApp, Telegram, juga SMS ya. Dan bagi Anda mungkin yang saat ini tengah aktif di dunia maya ya, khususnya Facebook, silakan Anda mampir ke fanpage Radio Fajri karena sedang ada live streamingnya. Bagi Anda yang penasaran bagaimana keadaan di studio, silakan lihat-lihat di sana ya. Dan Ustaz, sepenting apa sih kita ya memahami konsep dasar tentang agama. Ya. Baik Mangiki ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alil adhar wa sahbihi rafi'ina qawaidadin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Tsumma amma ba'd. Pertanyaan tadi bukan hanya menarik, tapi pertanyaan yang sangat penting, urgent, esensial, dan emergensi. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita, sepenting apa sih kita butuh makan dan minum? Banyak yang berpendapat penting, karena itu adalah untuk mempertahankan keberlanjutan kita, eksistensi kita hidup di dunia. Yeah. Nah, dalam pandangan saya yakin sebenarnya seluruh manusia mengakui, tetapi yang paling jelas adalah dalam pandangan para ulama kaum muslimin dalam kitab-kitab mereka, dalam karya-karya mereka.
kebutuhan terhadap agama jauh lebih penting daripada kebutuhan kita terhadap makan, minum, roti, dan yang semisalnya. Jadi agama penting. Number one, Ustaz ya. Number one. Yang lain tuh number berikutnya. Nah, misal di salah satu kitab di sini dikatakan kitab kontemporer. Dikatakan wala tastaqimu hayatul basyariyah wala tantadhimu illa bibi'tsatir rusuli alaihimus salatu wassalamu farisalatu daruriyatun lil ibad. Di sini dikatakan tegas oleh ulama bahwa kehidupan manusia kita ini al-basyariyah, al-insaniyah tidak akan lurus, tidak akan benar. Artinya menyimpang kalau nggak benar itu. Dan tidak akan teratur kecuali dengan diutusnya para rasul. Dan para rasul adalah pembawa agama, pembawa risalah, misi agama. Dan di sini kebutuhan manusia terhadap misi agama, terhadap agama itu sendiri dikatakan daruriyatun lil ibad. Ini amat sangat dibutuhkan oleh hamba. Jadi kita butuh keteraturan di dunia ini. Kita butuh panduan di dunia ini. Dari mana panduannya? Agama. Karena secara gampang, agama. Ada yang berpendapat dari kata-kata agam. Yang paling banyak ini artinya tidak kacau. Tidak kacau kan berarti kan teratur. Mustaqim. Dan muntazam. Teratur. Tidak kacau. Ada yang berpendapat agama dari kata-kata agam. Artinya tidak pergi. Tidak pergi itu sesuatu teratur. Sesuatu mengikat kita. Dan yang paling banyak menarik kajian adalah agama itu dari kata agam sama ab. Artinya adalah tuntunan dan panduan hidup. Kenapa? Karena kita hidup tuh butuh panduan. Kalau bahasa sekarang protokol. Orang cuma ingatnya protokol kesehatan. Semua itu butuh protokol. Kita mau masuk istana ada protokolnya. Mau masuk ke sekolah di masa COVID-19 ini butuh protokol. Itu protokol. Dan protokol yang tidak boleh dilupakan adalah protokol agama, protokol imani, protokol religius. Satu mungkin. Yang kedua poinnya adalah bahwasanya kita manusia dikenal sebagai makhluk religius. Dalam bahasa filsafat biasanya disebut dengan homo religiosus. Kan kita kenalnya homo sapien, itu diri kita sebagai bashar, sebagai insan. Nah, membawa potensi salah satunya homo religiosus. Manusia itu butuh kepada agama. Jadi ateis itu menyimpang dari naluri dan hati kecil manusia. Butuh agama. Semua orang mengakuinya. Sampai tadi sebutannya kan homo religious. Homo educated. Manusia butuh kepada pendidikan. Sama. Seperti itu. Dua. Yang ketiga adalah kenapa manusia itu butuh agama? Paling minimal ada 3 alasan. Biasanya 3 teori. Dalam Islam, yang paling pertama ini alasannya teorinya adalah karena manusia punya fitrah. Fitrah kecenderungan. Fitrah itu adalah al-mailu wal muyulu ilal haq wa ilad dir atau wa ilad tadayyun. Fitrah itu secara gampang difahami sebagai kecenderungan, interest, ketertarikan untuk mengetahui al-haq, kemudian mengikutinya, bahkan sampai mempertahankan dan membelanya, atau kecenderungan kepada agama. At-tadayun atau rasa beragama. Bahkan orang barat sampai meneliti titik beragama. Ada yang sebut istilahnya God spot, titik ketuhanan, dan yang lain sebagainya. Alasan yang kedua adalah manusia butuh agama karena mereka memiliki dalam hidupnya kelemahan. Kelemahan, kekurangan, aib.
Kita ini al-abdul fakir, ad-dhaif, al-hakir, al-dzalil. Hamba yang lemah. Hamba yang penuh banyak kekurangan. Ketika kita lemah, butuh kekuatan. Butuh penguat. Reinforcement atau enforcement itu sendiri. Nah, penguatnya yang paling besar adalah agama. Kemudian alasan yang ketiga adalah biasanya dikenal dengan teori yang ketiga, yaitu adanya tantangan, adanya godaan. Baik dari dalam diri maupun dari luar diri. Dari dalam diri itu biasanya dialog hati. Kayak kita bercakap-cakap dengan diri kita yang lain. Padahal yaitu monolog sebenarnya. Atau kita punya musuh laten, yaitu setan, iblis, dan lain sebagainya. Lalu tantangan dari luar juga, tantangan misalnya terkait dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain sebagainya. Bahkan tantangan dari luar sakit, seperti sekarang COVID-19 ini kan, itu tantangan dari luar tubuh kita. Nah, itu pun harus ada solusi. Harus ada panduan untuk mengentaskan tantangan, mencari solusi tantangan tersebut. Apa itu? Agama. Itu jadi pentingnya seperti itu, Mang Iki. Tadi kan katanya pengantar, cukup panjang juga pengantarnya ini. Allahu a'lam seperti Masya itu. Allah, demikian ya pendengar juga Ustadz. Ya, apalagi Mang Iki ini tentang konsep dasar agama ini. Baik ya, demikian ternyata Ustadz, beragama itu memang kebutuhan. Bahkan Ustadz mengatakan ini adalah fitrah manusia atau kecenderungan untuk mencari agama itu sendiri ya. Tentang fitrah ini Mang Iki menarik nih ya. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa." Hadapkanlah, tujukanlah wajahmu. Wajah itu perwakilan doang, artinya seluruh tubuh kita. Jasmani dan rohani kita. Hadapkan, tujukan kemana? Lid-dini hanifa, kepada agama lurus. Agama lurus. Kita butuh agama, tapi agama yang lurus. Bukan agama KW, bukan agama abal-abal, bukan agama gado-gado, bukan agama kaleng-kaleng. Artinya ada juga Ustaz, agama yang kaleng-kaleng. Nah, nanti menarik ini, kita akan bahas insya Allah pada dialog saat ini juga. Kita lihat dulu ayat tersebut. Lalu Allah lanjutkan, fitratallahi allati fataranasa 'alaiha. Demikianlah fitrah Allah. Manusia itu butuh kepada agama, dan agama yang lurus yang dibutuhkannya. Fitrah Allah, yang dengan fitrah tersebut Allah menciptakan manusia. Kalau hadis yang paling terkenal, kita mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi mungil yang lahir ke dunia, mungil dan menggemaskan, Masya Allah bayi itu. Dan harta berharga bagi kedua orang tuanya. Itu dilahirkan dalam keadaan atau berada di atas fitrahnya. Fitrahnya tadi, kecenderungan, interest kepada kebenaran, kepada agama yang benar. Nah, itu Mang Iki. Jadi ingat juga kisah Nabi Ibrahim dalam masa pencarian Tuhan, Ustaz. Pencarian dan akhirnya mendapatkan pencerahan. Padahal Allah jadikan beliau manusia pilihan. Tapi apa? Mengajarkan manusia kepada kita semua. Ada proses. Ada tahapan. Dan akhirnya kesimpulannya bukan tidak ada Tuhan, tapi bertuhan. Tidak ada agama, kesimpulannya beragama. Dan Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk, Ustaz, dituntun. Dapatkan ilham di hatinya, dan ilham berupa petunjuk-petunjuk yang ada di alam semesta ini kan, tentang melihat matahari, melihat rembulan, melihat bintang gemintang. Oh, itu Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan. Ini kesimpulan, ini tenggelam dan timbul, bukan Tuhan. Tidak almighty, tidak memiliki kekuatan yang super power, kan begitu. Itu wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ustaz mengatakan bahwa beragama adalah kebutuhan mutlak manusia ya. Lalu apa yang terjadi saat ketika manusia tidak beragama? Bahkan di sana ada istilah nihilisme atau ateis dan lain sebagainya. Kacau. Kan definisi agama tadi kan tidak kacau.
Satu. Yang kedua adalah agar manusia terikat. Kita nggak punya ikatan. Iya. Nihilisme, ateisme, firaunisme, komunisme, Iya. bahkan yang ngaku bertuhan tapi Tuhannya banyak, politeisme pun kacau. Ketika kacau, salah satunya adalah akan menghadapi kepribadian yang gonjang. Misal, masa sih Tuhan nggak ada? Iya, iya. Tuhan kok banyak ya? Saya pilih Tuhan yang mana ini, yang banyak ini. Ya kan? Kacau. Mengalami split, pecah. Dalam kepribadian, dalam pemikiran, dalam pemahaman, dalam amal perbuatan. Yang ketiga kan tadi, agama. Agam dan a. Itu artinya adalah tuntunan, panduan hidup. Hilang arah, hilang kendali. Kalau nggak beragama. Beragama salah juga, hilang arah dan hilang kendali. Jadi agama itu adalah kompasnya kompas, bukan kompas. Kompasnya kompas itu agama. Masya Allah. Nah, itu kalau dijadikan quote, kompasnya kompas adalah agama. Iya, baik. Itu Mang Iki. Iya. Dan Ustaz, agama di muka bumi ini yang sempat Ustaz tertarik untuk membahasnya adalah adanya agama-agama KW. Setahu kita, apa yang kita temukan gitu, katanya ada agama-agama samawi dan agama-agama lainnya. Iya. Dan kita meyakini bahwa agama kita yang paling benar ini. Iya. Seperti apa Ustaz? Ya, itu pembahasan yang paling penting juga dalam konsep ini, yaitu konsep tentang agama dalam Islamic atau kajian Islamic worldview. Dan katanya Konsep agama samawi dasar bukan hanya tentang Islam agama. Ustaz. Ya. Iya. Saya lanjutkan dulu Mang Siap, Iki silakan. sebagai pengantar ya. Karena ini kan kita dialog. Iya, iya. Jawaban tadi singkat tapi nyelekit. Singkat tapi harus difahami dengan benar-benar. Jadi itu kan kalau agama dari bahasa Sanskerta. Iya. Agama. Baik dari agam, dari agam a ataupun agama gitu kan. Biasanya 3 itu yang paling terkenal dalam bahasa Sanskerta itu. Nah, dalam Islam agama itu namanya sering kalau kita baca dalam Al-Qur'an itu Mang Iki. Biasanya 2. Ad-dinu dan al-millatu. Din, Iya. agama. Milah, agama. Bedanya kalau din pasti di belakangnya dinullah. Agama Allah atau dinus syaitan. Ya. Agamanya setan. Ya. Tapi kalau milah biasanya disebut dengan nabinya. Millatu Ibrahim Hanifah misalnya. Mila Muhammad, ada yang bilang begituan kan gitu kan. Sebenarnya sama, tapi yang paling banyak din. Nah, din itu paling simpel gampangnya itu punya 2 arti. Mari kita cerna Al-Qur'an misalnya. Dalam surat yang insya Allah kita sering mendengarnya. Ayatnya pun cuma 1. Surat Al-Bayyinah. Iya. Surat Al-Bayyinah Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud din." Dalam tafsir, bahkan hampir ijma' dalam tafsir, lahuddin ay lahul amal. Kita diperintahkan untuk mengikhlaskan, memurnikan kepada Allah Subhanahu din, agama, itu apa? Amal. Jadi agama itu bukan NATO, not action, talk only. Agama itu amal. Iya, iya, iya. Aktivitas. Aktivitas itu biasanya gerak, tapi ada aktivitas diam juga. Merenung, memikirkan, kontemplasi alam semesta dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita ingat ayat, ya seringlah. Maliki yaumiddin. Allah adalah raja, penguasa, pemilik dan raja dari hari. Ad-din di situ artinya al-jaza, hari pembalasan. Hari Allah membalas amal tadi. Makanya ulama mengambil teori konsepnya ringan sekali, insya Allah bisa dihafal. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau beragama, maka engkau akan didinkan, diagamakan. Artinya adalah kama ta'malu tujaza. Kalau engkau beramal, engkau akan dibalas. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pemberi balasan. Tidak akan didolimi sedikit pun kita. Nah,
Itu arti agama dalam Islam. Langsung to the point. Beramal, balasan. Udah luar biasa itu. Ya. Definisinya mengikuti. Iya, iya. Lalu biasanya dalam kajian, kalau di kuliah itu, baik tingkat S1 sampai S3, ada mata kuliah metodologi studi Islam. Terkadang sekarang ada mata kuliah Islamic Worldview. Ya. Terkadang juga ada mata kuliah agama atau perbandingan agama-agama di dunia dulu. Waktu itu saya pernah ngambil. Dulu, sekarang sudah tidak ada. Ada juga perbandingan agama. Ataupun mata kuliah yang lainnya. Atau dalam kajian biasanya kalau di masjid, usul manhaj, atau manhaj, atau bahkan akidah, itu pun dibahas. Tentang makna din, hakikat agama dalam perspektif Islam. Dalam hal ini bahasa Arab. Ya. Lalu ada kajian yang tadi disebutkan tersebut, pembagian atau klasifikasi agama. Yang paling populer adalah agama dibagi dua, agama wahyu dan non wahyu. Nama lainnya agama wahyu, agama samawi, agama langit. Nama lain dari agama non wahyu, agama ardi, agama bumi. Nama lainnya adalah agama kultur dan budaya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian, kalau dalam kajian Islam khususnya akidah, usul manhaj dan yang lainnya, to the point. Agama itu, yang namanya agama adalah agama wahyu. Dan agama wahyu ini nanti yang jadi pembahasan Yahudi, Nasrani, dan Islam. Lalu, karena yang dijamin sampai hari kiamat dan sebagai agama akhir zaman hanya Islam, maka Yahudi dan Nasrani itu bukan agama wahyu jadinya. Ada yang halus memberikan nama agama semi wahyu. Semi wahyu. Karena apa? Karena asalnya agama wahyu sudah mengalami penyimpangan. Nah, sudah menyimpang karena apa? Nggak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agama itu adalah agama wahyunya Islam saja. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan menarik pembahasannya. Dari berbagai aspek, mata kuliah umum, mata kuliah yang berbau Islam, sampai kajian-kajian Islam, itu pembahasannya ada nyambung, matching. Matching. Masya Allah. Kita tinggal baca, nggak usah berpaham liberal, nggak usah berpaham pluralisme, nggak usah berpaham nihilisme, apalagi atau ateisme. Na'udzubillah min dzalik. Baca. Membaca adalah gerbang dunia, kan begitu. Tinggal. Sok, mau apa? Mau kajian umum, mau kajian semi Islam, mau kajian Islam khusus, sama pembahasannya. Tinggal apa? Cari benang merahnya. Lalu para ulama kemudian membahas, akhirnya kesimpulannya agama itu tidak ada lagi kecuali Islam. Maka dalam kajian keislaman murni, agama itu dibagi dua, Mang Iki. Agama yang hak, yang benar, yang sahih, yang valid, dan agama yang batilun. Batil, munharifun, menyimpang. Itu sudah nggak ada lagi pembagian yang benar dari para ulama itu seperti itu. Din, ad-din, yang pertama adalah ad-dinul haq, as-sahih, al-mustaqim, agama yang benar, valid, lurus, ihdinas siratal mustaqim. Ingat itu kata-kata itu. Dan yang kedua adalah agama ini adalah ad-dinul batil, al-fasid, al-munharif. Agama yang batil, rusak, menyimpang. Agama KW. Kaleng-kaleng. Kenapa? Dulu ada agama wahyu. Kalau agama bumi nggak dihitung karena itu bukan agama. Itu adalah sebenarnya budaya saja, murni budaya. Atau filsafat. Atau filosofi. Atau worldview. Tapi worldview umum. Menyimpang. Kemudian munharif. Agama wahyu pun setelah datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad menyimpang. Kenapa? Kalau masih mau mengikuti ajaran nabinya, ikuti ajaran Islam. Begitu. Tegas, jelas. Nah, ini yang jarang dibahas.
Sehingga apa? Muncullah pluralisme, muncullah liberalisme, gitu kan. Nah, ini yang sangat penting sekali. Makanya ada kajian konsep dasar tentang agama. Iya. Subhanallah itu. Baik. Itu bukan pendapat saya. Iya, iya. Itu buku-buku para ulama, termasuk kajian-kajian umum juga. Wallahu a'lam. Baik, kemudian Ustaz, salah satu yang pemahaman menyimpang ya terkait pengertian agama ya. Kalau Islam kan menganggap bahwa hanya Islam ini pemahaman yang benar adalah satu-satunya agama. Yang lain itu ya. Dan kita harus yakin itu, Bang Iki. Iya. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Waraditu lakumul islama dina. Dan aku telah meridhoi Islam sebagai din, agama bagi kalian. Lalu ayat yang lain misalnya dalam surat Ali Imran juga Allah berfirman, "Wa may yabtagi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih mencari agama selain Islam, non-Islam, agama yang bukan Islam, kami tidak akan menerimanya. Fala yuqbala minhu. Enggak akan menerima agama tersebut. Berarti agama kaleng-kaleng, agama kawin-kawin. Ini Allah yang berfirman, kita harus yakin ini wahyu. Dan dia di akhirat minal khasirin. Termasuk orang-orang yang pailit, orang-orang yang merugi. Seperti itu. Ajib kan? Itu sudah dari dulu kajian para ulama. Kenapa kita harus ikut liberalisme? Kenapa kita harus ikut pluralisme? Gitu kan? Baik, tadi Maiki mau nanya tapi sudah duluan dijawab. Oh, alhamdulillah. Dikupas tuntas sama Ustaz ya, luar biasa. Setengah tadi Maiki ya baru memberikan pengantar terhadap pertanyaannya. Ini sanggahan terhadap mereka yang berpaham pluralisme ini Ustaz nih. Tapi sudah sepilis kalau sekarang dikenalnya. Sekularisme, pluralisme, liberalisme. Khususnya pluralisme yang mengatakan bahwa semua agama itu sama aja, udahlah mau agama apapun, Islam, Kristen, bahkan ada yang disebut mungkin mereka menganggap Konghucu adalah agama, itu udah sama agama. aja. Dari segi umum agama. Tapi dari segi ada agama yang benar, ada agama yang tidak benar. Lain lagi Mas, jangan asal jeplak gitu. Nah, ini mengatakan ini hanya beda agama saja tapi tujuannya satu, itu juga, nggak usah diperdebatkan katanya mau Islam, mau Kristen dan lain sebagainya itu. Tapi tadi Ustaz sudah menjawabnya. Di para ulama kaum muslimin dari dulu sampai sekarang mengatakan bahwasanya kita tidak bisa menempuh jalan Allah. Jadi teorinya ada teori asroda. Yang paling tengah-tengah bulat itu kata mereka itulah Tuhan tujuannya. Yang apa? Garis-garis samping. Garis-garis rodanya itu yang sampai menuju asroda itu agama. Jadi nggak ada bedanya. Kata siapa? Itu kata lo. Gitu kan. Ada bedanya, buktinya apa? Namanya aja beda. Gaya beragamanya beda, ya kan? Nyebut Tuhannya beda. Ada yang nyebut Tuhan, God, ada yang nyebut God and Goddess, ya kan? Ada yang nyebut Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyebut Yahweh lah, Yehuwa dan sebagainya kan. Kata siapa? Jangan asal ngomong ah. Kita kan dialog gitu. Jangan asal ngomong. Jangan asal jeplak gitu kan. Lihat beda. Tapi baik mengikini pentingnya. Secara kajian umum, bahkan kalau dalam kajian Islam itu yang paling populer adalah dalam kitab karya Al-Imam Asy-Syahrastani yang berjudul Al-Milal wan Nihal. Milal itu agama-agama, milah. Nihal itu lebih kepada perilaku, tingkah pola, bahkan budaya yang nanti dianggap agama. Nah, jadi agama itu sesuatu disebut agama memang secara kajian umum karena memiliki banyak ciri. Banyak ciri. Samanya di situ boleh jadi. Dan Allah sendiri menjelaskan kepada ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Mari kita dialog. Artinya ada dialog. Dialognya berpegang teguh kepada prinsip atau konsep yang paling sama. Kalimatin sawain. Common platform. Kalau bahasa baratnya adalah platform
prinsip, konsep yang disepakati. Bahasa sekarangnya similaritas. Tapi apa? Ada distingsi, ada perbedaan. Itu pasti. Cuma ketika dialog kerukunan sebagai sesama anak bangsa, ya kedepankan similaritas. Itu lain lagi masalahnya. Itu lain lagi masalah kerukunan. Tapi ada prinsip yang namanya prinsip utama, primer, primordial, prinsip yang nggak sama. Mereka juga yang agama lain juga meyakini. Iya kan? Yang satu namanya jannah, yang satu namanya surga, yang satu namanya nirwana. Itu kan beda-beda. Iya kan? Iya. Contoh, dalam agama Hindu dan Buddha saja itu kan beda. Ada aliran besar, ada aliran kecil. Ada pengikut Ramayana, ada pengikut Hinayana. Itu. Ramayana pun ada versi Bhagavad Gita dan yang lainnya itu. Ada yang senang kepada Pandawa, ada yang senang pada Kurawa misalnya gitu kan. Itu beda Mas, dari situ aja udah masing-masing mereka. Apalagi dengan yang lain gitu kan. Tapi yang samanya ada. Nah itu kalau mau dialog, mau kerukunan, mau yang lain. Baik. Itu. Nah, agama itu kalau Imam Asy-Syahrastani itu sampai hampir 10-an cirinya, identitasnya. Tapi disimpulkan biasanya agama itu cirinya adalah 4. Ini, boleh jadi ini adalah similaritasnya. Yang pertama adalah kepercayaan terhadap unsur atau kekuatan gaib. Apa itu kekuatan gaibnya? Allah, Tuhan. Di agama lain, dewa, dewi. Dewa 3, ada kan? 3 dewa utama. Di mitologi yang lain, Zeus. Di bawah Zeus ada dewa, dewi. Ada The Titan. Ada The Titan. Ada setengah dewa seperti Hercules. Seperti Hercules. Thor. Thor. Iya, Thor. Kalau dalam film superhero, Thor. Thor juga banyak versinya itu. Ada Thor yang punya saudara tiri namanya Loki ya. Kalau tidak salah gitu kan. Dan lain sebagainya gitu kan. Nah, lalu di bawah manusia tengah dewa, ya manusia umum gitu kan. Itu versi itu. Ada juga yang 3 dewa tadi dikenal dengan istilah Trimurti, ya kan? 3 keseimbangan. Yang satu adalah menciptakan tugasnya, yang satu menyeimbangkan dengan adanya kerusakan, ya kan? Yang satu bertugas memelihara dan menyelamatkan, ya kan? Nah, itu versinya, gitu kan. Kekuatan gaib. Nah, yang kedua adalah karena adanya kepercayaan kepada kekuatan gaib ini, maka adanya kepercayaan utama dalam agama biasanya berupa 2 sikap. 1, tunduk, patuh, taat, dan takut. Itu satulah mirip. Yang kedua adalah kalau bisa tunduk, patuh, taat, dan bisa takutnya benar, maka akan membawa kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Maka tema Islamic Worldview mungkin hampir-hampir akhir, itu yang paling penting adalah tentang kebahagiaan. Konsep bahagia dan kebahagiaan. Karena semua agama mengakuinya. Dan jalur atau lajur untuk berbahagia itu melalui apa? Melalui agama, Mang Iki. Melalui agama ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu. Melalui jalur dan lajur agama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sesuatu disebut agama adalah karena ada respon emosional. Karena ada sikap atensi emosional. Nah, kenapa? Karena tadi ingin bahagia, ingin sejahtera, karena takut, taat, dan yang semisalnya. Apa itu responnya? Cara, gaya beribadah. Sholat misalnya kalau dalam kitab. Apalagi? Responnya adalah ingin dekat melalui, kalau tadi kan ritual, ritus, tempat-tempat suci. Situs, maaf. Tempat-tempat suci itu situs. Islam ada 2 tanah suci, Mekah dan Madinah. Agama lain ada tanah sucinya. Kemudian ritus. Ritus itu adalah altar-altar pemujaan atau
persembahan pemujaan. Hmm. Dalam Islam doa Ya. yang paling penting, niat Ya. yang ikhlas. Hmm. Di agama yang lain kembang 7 rupa. Ya. Iya kan? Hmm. Hmm. Dan ya yang terkait dengan ibadah lah. Iya. Embel-embelnya dan simbol-simbolnya banyak sekali. Iya. Baik, itu yang dikatakan agama. Itu baru 3. Yang keempat masih satu Ya, lagi nih. satu Bang. lagi ya cirinya Belum. ya. Baik. Yang keempat, sesuatu disebut agama karena ada paham tentang adanya sesuatu yang suci. Sesuatu yang sucinya itu biasanya tokoh teladan, Nabi, Rasul, Iya. misalnya Buddha Gautama, Iya. Bodhisatwanya, Siddhartha Gautama nama lainnya. Kalau di Konghucu itu pendirinya, ada tokoh utama, keturunannya, gitu kan. Hmm. Ada yang suci, kitab. Iya, iya. Kitab itu wahyu atau renungan. Kalau agama kultur, agama budaya atau agama bumi itu renungan. Quote, kata-kata bijak lah, Iya, gitu kan. Iya. Kata-kata bijak, gitu kan. Seperti yang kalau di Indonesia itu terkenal walaupun orang Islam baca itu Bhagavad Gita. Karena itu kisah Ramayana dan Mahabharata itu masih banyak dipahami, dan itu sebagai filosofi, yaitu agama juga berarti jadinya, gitu kan. Makanya hati-hati, sesuatu itu mengandung agama. Lalu kalau di agama lain ada Krishna yang harus menjelma, ada liter Krishna from Prandapan misalnya, gitu kan, yang punya keajaiban, miracle dan lain sebagainya. Lalu suatu saat Krishna sebagai dewa menjelma menjadi Rama, menjadi Krishna. Kalau Krishna versi India warnanya biru, versi Indonesia warnanya hitam. Itu kenapa biru dan hitam itu? Karena ada kepercayaan kepada yang suci. Di sana yang biru suci, di sini yang hitam suci. Gitu kan. Ada juga produk lokal seperti kejawen mungkin adanya. Tapi Sabda kan Palon anehnya kejawen tidak ada Sundawen, Oh, iya. tidak ada Padangwen. Iya, iya. Kenapa kejawen saja? Kenapa Ustaz? Dalam kejawen pun banyak versi. Salah satunya adalah versi Sabda Palon. Sebenarnya fiktif, tapi ini menyebar. Sabda Palon. Nanti Sabda Palon lawannya adalah Raden Kian Santang. Satu versi. Versi yang lain adalah Syekh lawannya Syekh Subakir. Versi lain. Versi lain lagi. Siapa lagi gitu kan. Version jadinya. Kayak ini aja. Kuliner ada acara Master Chef season 1, season 7, season berapa gitu. Baik. Nah itu. Wallahu a'lam itu. Iya. Maksudnya itu yang dikatakan ciri-ciri agama. Dan kemudian tidak untuk mengklaim siapa yang agama yang paling hanif. Tentu dalam Islam ya Islam. Ya, kemudian bagaimana kalau yang mengatakan berarti Islam fanatik dong, fanatis nih, nggak menghargai agama yang lain. Gimana itu Ustaz? Agama, arti bahasanya tadi kan, baik secara bahasa Sanskerta maupun bahasa Islam. Din. Bahkan dalam bahasa barat pun religius itu artinya begitu, sama. Kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia yang disebut dengan agama, ini menarik ini. Segenap kepercayaan. Lah kalau kita nggak fanatik berarti terombang-ambing dong, nggak percaya daripada agamanya. Why? What's wrong gitu kan? Kan kepercayaan tuh harus percaya. Artinya dia nggak. Yang namanya fanatik itu bukan berarti nggak dialog. Ini salah paham ini orang. Dialog. Yang namanya fanatik itu bukan berarti tertutup, terbuka. Lakum dinukum waliyadin. Setelah dialog cari similaritas ternyata ada perbedaan. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam beragama. Tapi kalau ada gaya orang oknum tertentu, ya akan ada. Bukan hanya Islam, di banyak yang lain. Bahkan yang namanya terorisme itu akarnya bukan dari Islam. Tapi banyak yang memframing Islam itu radikal, memaksakan. Framing namanya. Yang kedua, framing itu terkait dengan politik atau geopolitik internasional. Kaitannya ke situ. Oh iya, bahkan kalau bahasa orang sih yang paling gampang ngomongnya konspirasi. Iya. Ada konspirasi, bukan nihil sama sekali. Tapi membuktikannya ya banyak hal, banyak waktu, banyak kesempatan,
perlu data, fakta dan lain sebagainya. Gitu. Soalnya Maiki penasaran banget dan Lanjutkan tentang ya, konspirasi. di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah segenap kepercayaan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabinya yang suci, kepada dewa-dewa kalau agama lain gitu kan. Satu itu titik poinnya. Disertai dengan ajaran tentang peribadatan atau kebaktian. Semua agama sama. Ya sudah, hari ini Senin beragama cara Islam, Selasa cara Kristen, Rebo cara Hindu, Kemis cara Buddha. Kan tidak kan? Iya. Bahkan mungkin error kalau ada orang seperti itu. Enggak. Lanjut masih itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Disertai dengan ajaran kebaktian atau ibadah dan kewajiban-kewajiban. Kewajiban apa? Salah satunya kalau dalam Islam adalah kewajiban sami'na wa ata'na kepada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW yang sahih. Kan dalam Al-Quran dan dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengatakan agama hanya Islam. Berarti kita harus fanatik kepada Islam. Dan Allah pun memerintahkan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Tapi ingat, di Islam dalam ayat Al-Quran dan hadisnya ada ajaran untuk silakan lakum dinukum waliyadin, menghargai mereka untuk menjalankan ajaran agamanya. Bahkan kalau kita berkuasa menjadi mayoritas yang berkuasa atau penuh, ya lindungi mereka yang sudah tunduk dan taat dan menghormati kita. Gitu kan. Begitu. Baik, Masya Allah, menarik sekali Ustaz. Sangat menarik, ini konsep ini sangat menarik sekali. Ya, dan pertanyaan sudah banyak yang masuk, tapi sebenarnya kita akan rehat sejenak Ustaz. Masih tersisa beberapa menit lagi, insya Allah ada 10 menit lagi, tidak dipindah frekuensi, berdengar dimanapun berada, karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali. Mendengar, salah satu tujuan Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima shalihal akhlaq." Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Imam Malik rahimahullah menasihati seorang pemuda, "Wahai anak muda, pelajarilah adab terlebih dahulu, baru engkau mempelajari ilmu." Melihat besarnya keutamaan adab dan juga akhlak, tentu kita ingin memiliki adab dan akhlak yang terbaik. Pendengar, ada kabar baik untuk kita semua. Kini telah hadir paket adab dan akhlak spesial Radio Fajri yang akan membantu kita terus belajar dan memperbaiki adab dan akhlak kita. Paket adab dan akhlak spesial Radio Fajri berisi 1 buah flash disk berisi ratusan audio ceramah Islam pemateri Radio Fajri tentang adab dan juga akhlak. Juga dilengkapi dengan 1 buah buku hardcover setebal 408 halaman menjelaskan tentang adab dan juga akhlak berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka lengkaplah sudah dengan buku Anda membaca, dengan audio ceramah Anda mendengarkan, untuk terus belajar memperbaiki adab dan akhlak. Pendengar, segera miliki paket adab dan akhlak spesial Radio Fajri. Baca dan bagikan kepada orang yang Anda cintai. Info pemesanan hubungi 0857 993 993 98 0857 993 993 98. Hujan, itulah yang terpikirkan ketika mendengar kata payung. Lalu bagaimana jika payung yang digunakan juga sebagai sarana dakwah? Alhamdulillah,
Telah hadir Payung Dakwah Fajri. Payung dengan untayan nasihat indah dari Radio Fajri sangat cocok sebagai sarana dakwah untuk mengenalkan Radio Fajri, juga sebagai hadiah bagi orang-orang tercinta. Segera pesan sebelum kehabisan dengan cara ketik nama lengkap, tanda pagar Payung Fajri, tanda pagar alamat lengkap, kirim ke 0857 993 993 98 via SMS atau WhatsApp. 100% keuntungan untuk keberlangsungan dakwah Radio Fajri. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة. Masih di saluran 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam, mendengar dimanapun berada, bersama saya Maiki di rubrik Diari Dialog hari ini. Mudah-mudahan banyak sekali ibroh atau hikmah yang Anda dapatkan dari pembahasan kita dengan sebuah tema konsep dasar tentang agama, ya, bagian dari Islamic Worldview, bersama Ustaz Dr. Rahendra Maya MPDI, yang tadi di sesi awal banyak sekali beliau menyampaikan hal-hal yang penting ternyata untuk kita, seperti bahwa manusia beragama adalah memang kebutuhannya dia, gitu ya, kebutuhan yang paling urgent, ya, emergensi juga. Darurat sipil. Darurat. Baik, dan masih ada kesempatan bagi anda yang ingin bertanya di sisa waktu yang ada, kurang lebih tinggal 10 menitan lagi Ustaz, ya. Insyaallah Ustaz, ya. Amin. Di 0811 11 10 993 0811 11 10 993 Anda bisa melalui WhatsApp, Telegram, juga SMS. Atau bagi anda yang aktif di dunia maya, ya, lagi di Facebook nih, jangan lupa mampir ke fanpage Radio Fajri, silakan tinggal berkomentar di sana, atau langsung berkomentar di live streaming juga silakan, ya. Sekedar absen hadir, misalkan Bekasi nyimak, boleh silakan, ya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan melalui WhatsApp yang sudah masuk, ya, dari Dede di Karawaci, Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya masalah syariat Islam, katanya wajib, tapi kenapa kiai atau ustadz jarang yang mengajak sama umatnya untuk menegakkan aturan Allah? Ini pertama klarifikasi dulu Ustaz, benar atau enggak, kemudian kalau memang benar mengapa, gitu Ustaz? Oknum. Ada oknum. Baik oknum yang nggak tahu, karena nggak tahu, atau karena takut, nggak mau orang tahu Islam itu kafah, atau karena dia telah mengalami cuci otak, brainstorming. Kenapa? Karena ada yang mungkin dia tidak sadari, itu adalah penjajahan bentuk baru. Namanya Al-Ghazwul Fikriyu. Invasi kepemikiran. Invasi intelektual. Boleh jadi pemandulan pemahaman. Pemboncean pemahaman yang benar. Dia ingatnya syariat Islam itu potong tangan doang. Itu. Boleh jadi seperti itu. Dia nggak ingat bahwasanya di belahan bumi yang lain oleh agama lain genosid, pembantaian etnis. Nggak tahu itu. Begitu kejam dan dahsyatnya. Matanya tertutup. Informasinya di telinganya terbungkam. Hoak dia makan. Kapan saja dan di mana saja, gitu kan. Naudzubillah min dzalik. Apa ini ada kaitannya juga dengan media, siapa yang menguasai misalkan? Bisa. Dan itu besar sekali. Dan insya Allah nanti kita akan bahas menjadi satu tema dari diari kita, Islamic Worldview ini, tentang konsep dasar atau pengantar tentang Al-Ghazwul Fikri. Itu baik. Menarik sekali. Insya Allah. Diingetin aja Mang Iki, ya. Siap. Wallahu a'lam. Ustaz, setahu Mang Iki juga memang sebagian yang Mang Iki perhatikan, ya, Ustaz itu abai terhadap penegakan syariat ini, Ustaz. Jadi mereka yang menyampaikan sesuatu sesuai selera masyarakat. Bukan hanya selera masyarakat, adalah dari selera tersebut lahan penghasilan. Ya. Kalau bicara tentang syariat,
nanti audien lari, Oh, iya, kabur, iya. kocar-kacir, Iya, berarti iya. gak ada penghasilan. Yang ini lebih parah lagi, na'udzubillah min dalik. Orang ini berprinsip kullu syai'in bi fulus mulus wa biduni fulus manfus, kalau bahasa guyon anak pesantrennya gitu. Na'udzubillah min dalik. Atau na'udzubillah min dalik kata orang pesantren, jangan-jangan imanuhum fi amplopihim. Na'udzubillah min dalik gitu kan. Iya. Jangan. Iya, tapi Ustaz mengatakan ini jangan jadi oknum ya. seperti itu. Oknum. Semoga oknum, dan semoga oknum-oknum ini semakin tersingkap dan semakin tidak ada lah gitu. Iya. Baik, luar biasa. Terima kasih Ustaz. Syukran. Kemudian yang kedua, ini ada pertanyaan yang masih melalui WhatsApp ya, ada dari Asma di Depok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panjang sekali ya prolog dari pertanyaannya. Ustadz, umat faham bahwa agama atau din adalah merupakan panduan hidup dalam beragama. Ya. Lalu mengapa terkadang terjadi krisis confidence, krisis kepercayaan terhadap pemikiran umat itu sendiri, sehingga timbul krisis harga diri, rasa rendah diri yang luar biasa. Ya, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah, pertama, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Ya. Yang kedua, Satu dulu, Mang Iki. satu dulu. Baik. Pertanyaannya bagus-bagus, Iya. Masya Allah. Yang pertama bagus, yang ini bagus. Bahkan sangat bagus semuanya. Jawaban pertanyaan yang kedua, poin pertama dari Asma di Depok ya. Karena kejahilan. Penyebab pertama itu kebodohan dan kejahilan. Iya. Yang kedua adalah karena pembodohan. Kejahilan yang mewabah masif, bahkan ada yang menjadi kreator yang menyengajakan terjadinya kebodohan tersebut. Kan ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, bahwasanya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghapus ilmu itu secara spontan. Tapi akan ada gradualnya, gradasinya, tahap demi tahap, step by step. Dijelaskan dalam hadis tersebut, cara menghapus ilmu adalah dengan mewafatkan ulama. Ketika ulama tak bersisa atau semakin berkurang dan minim jumlahnya, maka nanti umat manusia itu akan menjadikan ru'usan juhalan. Pemimpin-pemimpin, baik pemimpin agama maupun pemimpin pemerintahan, politik dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang ditokohkan, yang dianggap sebagai pini sepuh. Dan kata Rasulullah sudah mengingatkan, fadallu wa adallu. Mereka itu sesat, bodoh. Wa adallu, dan yang paling parah adalah menyesatkan, membodohkan orang. Jadi satu kebodohan kita pribadi. Yang kedua, ada kesengajaan agar bodoh terus. Bahaya ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dua. Yang ketiga adalah ini, dikelola oleh orang-orang tertentu, ada think tank-nya, ada lembaga think tank-nya. Kalau orang barat namanya orientalisme. Namanya orientalisme itu. Nanti juga mudah-mudahan jadi bahasan kita itu. Nggak tahu sesi keberapa. Iya. Mudah-mudahan Allah pertama panjangkan umur kita. Amin. Berikan kita keberkahan, termasuk keberkahan waktu. Itu kita akan bahas itu. Orientalisme penting ini, karena orientalisme itu adalah mereka membuat Islamic worldview versi mereka. Kalau kita kan Islamic worldview, kalau mereka adalah Western worldview. Iya. Itu disebarkan dan ditebarkan, ditabur benih-benih racunnya itu. Adanya apa? Ghazul Fikri tadi. Penting itu. Makanya mudah-mudahan jadi pembahasan juga. Itu 3 poin sudah cukup. Bodoh. Yang kedua, pembodohan. Yang ketiga adalah ada upaya masif mewabah untuk menciptakan kebodohan dan menaburkan kebodohan, yaitu melalui Al-Ghazul Fikri salah satunya. Itu jadi bahasan utama. Baik. Ustaz tadi bilang bahwa salah satu cara Allah mengangkat ilmu adalah dengan mewafatkan ulama. Nah, ada ulama kan yang wafat, tapi sekarang ini banyak juga yang muncul yang ngaku-ngaku Ustaz, tapi apa yang dia bawa kok nyeleneh gitu. Ya, tapi itu nanti sudah diingatkan juga oleh Rasulullah, Mang Iki.
Nanti kata Rasulullah di akhir zaman yang penuh dengan fitnah itu akan muncul ar-ruwaibidoh. Ruwaibidoh, orang yang berbaju dan mengaku ulama, tapi kerdil. Sampai dalam riwayat hadis, ketika sahabat bertanya, siapakah mereka atau dia itu yang disebut dengan ar-ruwaibidoh ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-fuwaisiku. Orang yang berbuat fasik, berbeda dengan yang diajarkan oleh agama, tapi nggak terlihat oleh orang lain. Al-fuwaisiku, fasik junior lah kalau bahasa ininya. Gitu. Artinya fasiknya nyumput-nyumput, sembunyi-sembunyi. Na'udzubillah. Tapi mereka berbaju agama sampai-sampai dalam riwayat yang lain, yatakallamu fi amril amah. Mereka berbicara tentang urusan umat yang besar. Di riwayat yang lain, siapa mereka? Siapa dia? Ar-rajulu tafi. Orang bodoh. Berbaju dan berbungkus ulama. Pakai baju mah banyak kan, gampang. Na'udzubillah min dzalik, gitu kan. Baik, selanjutnya saat ini ke pertanyaan kedua, Ustaz ya. Dari poin kedua. Masih dari orang yang sama ya. Yang kedua, mana nih ya? Baik, kedua, pengkajian keislaman sebaiknya dilakukan dengan pendekatan fikriyah atau ruhiyah terlebih dahulu, Ustaz. Atas penjelasannya syukran. Ini ada revisi. Untuk pertanyaan kedua, maksud saya, untuk tahap awal, pengkajian keislaman sebaiknya dilakukan dengan pendekatan fikriyah atau ruhiyah terlebih dahulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Jangan satu kakinya doang, dua kaki sekaligus dan seluruh tubuh kita dari ujung rambut kepala kita sampai ujung kuku kaki kita. Maka di situ berarti Islamnya kita totalitas itu adalah orang bilang integral. Bahasa sekarangnya disebut komprehensif. Bahkan bahasa sekarang disebut holistik. Satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Dan unsurnya banyak, bukan hanya unsurnya dua, fikriyah atau ruhiyah. Fikriyah, akliyah, ilmiah, bolehlah satu nama. Ruhiyah itu nanti banyak, ada aqadiyah, imaniyah, ada ta'abudiyah, ada juga yang lain-lainnya banyak. Bisa sampai 10-an lebih itu poinnya. Dan itu keseluruhan semuanya. Tapi kalau pilihannya adalah konsep dasar, maka basis agama apapun, bahkan basis agama Islam, ya akidah dulu. Makanya kan ketika Rasulullah SAW mengingatkan satu sahabat, dua sahabat, bahkan seluruh sahabatnya dan kepada kita semuanya, kalau mau mendakwahi, dakwahkan kepada syahadat dulu, la ilaha illallah. Berarti apa? Kalau konsep teori akidah dulu. Tapi terkadang dalam realita, kenyataan, strategi, tergantung kita lihat realita. Kadang ada orang yang lebih tertarik dengan akhlak dulu. Akhlaknya nggak banyak omong, tapi simpati, empati, dan ringan tangan, rajin membantu. Caring. Ada sharing, ada caring. Itu dulu. Nggak jadi masalah, yang penting jangan dibenturkan. Karena tadi ada konsep, ada strategi, ada operasional di lapangan, realita. Nggak apa-apa. Tapi nanti harus ada upaya itu. Akidah dulu, ada faktor lain, aspek lain. Begitupun ketika realitanya akhlak dulu. Jangan lupa akidah juga harus diresapkan. Karena akhlak yang paling baik itu dasarnya dari akidah yang sudah merembes dalam lubuk sanubari dan relung-relung jiwa serta hati kita. Bahkan dulu lagi ada pernah belajar buku, bukan belajar sih, dengar aja saat ada buku akidah halak tuh pas di MTS. Itu ya sekarang jadi mata pelajaran, namanya akidah akhlak. Akidah akhlak. Walaupun di situ dalam akidah akhlak nanti pasangannya biasanya kan 3 atau 4 mata pelajaran yang lain. Kurdis, Quran, hadis. Quran, hadis itu kan pasti ada akidah akhlak. Lalu ada fikih. Fikih dibagi 2, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Berarti kan sebenarnya aspeknya akidah, akhlak, fikih. Baik ibadah maupun muamalah. Dalilnya Quran dan hadis tentunya. Dan yang keempat biasanya itu jadi nama mata kuliah,
PAI dan budi pekerti. Pendidikan Agama Islam. Nanti ada mata pelajaran satu lagi, SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Karena apa? Tadi akidah itu menjelma dalam budaya, dalam kebudayaan. Akhlak pun menjelma, berwujud. Begitu pula dengan fikihnya berwujud. Bentuk masjid, bangunan masjid, masjidnya mengarah ke kiblat yang sama, ya kan? Itu kan jadi budaya jadinya. Karena apa? Masjid boleh jadi gaya Sunda, gaya Padang, gaya Jawa, gaya Melayu, gaya Cina. Kan masjid banyak gaya Cina juga. Yang dikenal di Indonesia paling terkenalnya adalah Masjid Laksamana Cheng. Kan begitu. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Demikian ya jawaban yang luar biasa untuk pertanyaan tadi ya. Selanjutnya Ustaz, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir berhubung waktu kita sudah limit ya. Pertanyaan penutup dan pamungkas ya. Dan pamungkas. Boleh juga sekalian Ustaz memberikan kesimpulan mungkin kalau ada sesuatu yang belum sempat disampaikan. Karena Maiki nggak nanya-nanya tentang ini. Sebenarnya saya pengen bicara tentang ini, cuma Maiki nggak nanya-nanya tentang ini. Baik. Ini ada dari Azahra Oktavia dari Cilebut Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kiat istiqomah untuk para remaja dalam mendakwahkan Islam secara kafah? Ini pertanyaan bagus, Ustadz. Sangat. Karena pertanyaannya bukan bagaimana kita istiqomah, kiat istiqomah dalam berislam. Tapi kiat istiqomah dalam mendakwakan Islam. Bedanya apa, Ustadz? Kalau berislam untuk diri sendiri. Tapi dia mendakwakan Islam, dia solihun. Kalau perempuan solehatun, sekaligus muslihun atau muslihatun, mau mensolehkan orang lain. Pahalanya ada imbas sosial. Dia Islamnya, masya Allah, kafatan, lalu ingin mengislamkan orang lain, mendakwakan orang lain, baik orang lainnya sesama muslim dan muslimah atau non yang belum kenal jalan hidayah, tentu belum mendapatkan secerca hidayah. Pahalanya double paling minimal. Kalau bicara tentang tantangannya, Ustaz. Tantangannya yang menarik. Menarik, dapat pahala double, ya kan? Bahkan kalau dalam kajian dakwah bukan hanya double, lipatnya banyak, kelipatannya. Yang kedua adalah capek, ya kan? Capek, tapi capek itu capek membawa nikmat, sengsara membawa nikmat. Yang ketiga adalah tantangan itu untuk dimenangkan. Kita kan life for struggle, harus fighting, harus Spartan, harus smart juga kan kata orang gitu kan. Santuilah, tapi santuinya ada hasil. Itu kiatnya bagaimana? Satu, walaupun kita sudah mendakwakan Islam, teruslah belajar. Belajar tentang apa yang didakwakan. Belajar untuk mudah-mudahan bisa mengamalkan dulu sebelum mendakwahkan. Walaupun belum mengamalkan, boleh mendakwakan yang telah dia ketahui walaupun belum diamalkan. Tapi ada yang berpendapat, misalnya ada ungkapan faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu nggak bisa memberi. Orang belum ngamalin kok dakwahin. Itu nanti jadinya kartu truf, serangan balik. Sekakmat lah kalau bahasa anak mudanya. Belajar cara berdakwah. Audiensnya banyak. Belajar tentang bagaimana agar dakwah lebih efektif. Belajar agar tegar kalau dalam dakwah bukan hanya sekedar menghadapi tantangan, tapi hambatan, rintangan, dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Belajar tentang Islam itu sendiri secara kafatan. Satu itu. Yang kedua, perbanyaklah doa agar bisa istiqomah di dalam berislam dan dalam mendakwakan Islam. Yang ketiga, carilah teman-teman seiring seperjalanan. Kalau masih jomblo, jomblower, ya carilah teman hidup yang bisa seiring dan seperjalanan. Masya Allah. Nah, itu penting. Jadi teman hidup, ring satu, dan teman-teman. Teman yang teman, bukan teman hidup. Teman hidup itu pasangan. Orang Jawa bilang, garwo, sigara nyowo, separuh jiwaku, gitu kan. Itu cari teman seperti itu. Kemudian yang keempat, bacalah kisah para ulama, sebelumnya para nabi, para ulama, para da'i yang istiqomah. Kenapa? Pelipur lara, penggugah lelah,
Membaca itu pelipur lara. Kalau kita lara, ada pelipurnya. Penggugah semangat. Lahan inspirasi. Yeah. Mereka bisa. Masa saya nggak bisa? Yeah. Itu. Dan jangan lupa, kita da'i juga mad'u. Poin yang terakhir. Yang kelima, kita da'i, ingin istiqomah mendakwakan Islam. Kita juga mad'u, jangan lupa. Teruslah menimba ilmu. Bukan hanya nomor satu belajar misalnya dari buku, dari kitab. Itu bagus, luar biasa. Tapi tetaplah berguru kepada guru kita. Tetaplah mencari guru yang lain, ilmu yang lain, begitu kan. Itu kurang lebihnya, wallahu a'lam gitu. Baik. Syukran saja, jazakallahu khair atas apa yang sudah antum sampaikan, apa yang antum bagikan ya. Ilmu-ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat ya, pengetahuan baru ya, alhamdulillah. Insya Allah banyak sekali wawasan yang bertambah Ustaz, buat Mang Iki juga buat pendengar. Kalau bisa demikian, Ya, kita mudah-mudahan berbagi Mang Iki. Ya baik, Allah panjangkan umur antum ya. Insya Allah di waktu yang akan datang kita akan kembali berjumpa di acara yang sama, yaitu dialog hari ini. Demikian ya, pendengar dimanapun berada, di hari kali Sedikit ini. bocoran ya. Boleh Ustaz? Insya Allah pertemuan yang akan datang, di hari Islamic Worldview-nya kita akan bahas tentang konsep tentang Tuhan atau Allah. Iya. Baik, ini adalah bagian yang sangat penting Sangat juga, penting. Ustaz. Nah, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang menyusul dan ini bagus-bagus. Kita tertarik untuk menanggapinya, tapi apalah daya, waktu yang membatasi kita. Pendengar di mana berada, kita tutup sampai di sini. Akhir kata saya pamit undur diri, juga mewakili akhi Mas Udi di meja operator. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ada yang bisa dibantu? Iya Pak Ustadz. Begini, saya mau impak, saya ingin ikut partisipasi untuk dakwah Fajri. Tapi maaf, cuman sedikit. Ini hasil saya usaha kecil-kecilan Pak Ustadz. Alhamdulillah, nggak apa-apa Pak. Semoga harta dan keluarga Bapak semakin berkah dan dipermudah perniagaannya ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Yayasan Putri Fajar Imani, ada yang bisa kami bantu? Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah Pak. Dengan Bapak siapa ini? Ada yang bisa kami bantu? Alhamdulillah. Ini dengan Ahmad Pak Ustadz. Saya mau konfirmasi zakat sekaligus impak. Alhamdulillah, usaha saya nambah berkah Pak Ustadz. Infak, zakat, dan sedekah adalah kebutuhan kita. Dalam kondisi apapun, baik lapang maupun sempit. Karena harta yang kita infakkan adalah harta kita yang hakiki. Mari bergabung bersama kami dalam program pembiayaan dakwah Radio Fajri. Infak yang Anda beri akan menjadi sebab turunnya hidayah ilahi hingga ke pelosok negeri. Alhamdulillah, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, mungkin ini yang namanya hidayah. Walaupun saya sebagai supir, tapi saya tersentuh banget dengan adanya acara Fajri. Saya suka dari Al-Fajri ini kan Islami gitu ya. Bacaan Quran terus menerus, kemudian juga kajian-kajiannya
termasuk juga peka terhadap masalah sosial ya. Menurut saya itu yang saya terkesan dari Al-Fajri ini. Alhamdulillah setelah mendengar banyak kajian dari Fajri FM, alhamdulillah banyak sekali perubahan dan manfaat yang didapat. Setelah mendengarkan dari Fajri menjadi inspirasi dan menambah kekuatan iman dan takwa, dan lebih mudah membedakan mana yang hak dan yang batil. Info lebih lanjut hubungi 0852 1820 8707 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah. Masya Allah, Barakallahu fiik. Kenapa Ini pesan broadcast dari Radio Fajri. Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal aneh pendengar setia juga nih. Udah daftar belum? Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 1110 993 0811 1110 993. Wah, kudu langsung daftar nih. Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS. ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله فبين مشت ونبل Pesan untuk putri tercinta. Ku sayang kau sejak kau sesosok bayi. Ku jaga di kau sepenuh hati. Mataku tak terpejamkan jika kau tersakiti. Tangisan manjamu seakan senandung burung kenari. Tawa mungil bibirmu di hatiku bagaikan nyanyian bidadari. Setiap